teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nana Marsina Busmiring, mahasiswa Politeknik Caltech Sejauh Generasi 24 Sistem Informasi. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua terkait progres saya di proyek saya. Ini bukan dibilang progres teman-teman, karena ini adalah finalisasi proyek besar Bina Desa dengan judul proyek saya Perangkat Desa dengan saya sebagai admin teman-teman. Dimana di video kali ini saya sudah melakukan banyak sekali perubahan pada tampilan login, dashboard, dan tentunya tampilannya lebih bagus dari video-video sebelumnya. Walaupun di video-video sebelumnya saya sudah melakukan perubahan tampilan, dan yang pasti teman-teman di video kali ini tampilannya lebih bagus dan lebih menarik. Nah, ini adalah video dari finalisasi mata kuliah pemrograman Remrock dengan project saya, dengan saya sebagai adminnya. Dan tentunya saya sudah melakukan banyak sekali perubahan teman-teman. Dan juga saya sudah menerapkan proyek saya di Always Data, dan nantinya saya juga akan menukar nama database saya dengan nama database Quest. Maksudnya gimana tuh? Nah, di proyek ini teman-teman, satu kelompok itu dibagi dua teman-teman. Jadi ada yang admin, ada yang Quest, dan saya diamanahkan sebagai admin dan teman saya sebagai Quest. Dan nantinya di halaman .env-nya pada seperti itu saya akan ubah nama database-nya menjadi best. Nah, nanti jalannya seperti apa ya? Nah, ini dia videonya teman. Nah, di sini adalah tampilan halaman loginnya teman-teman. Saya sudah menerapkan, ini dia ada logo. Logonya ini teman-teman sama dengan logo pada halaman login pada Quest-nya. Ini saya sebagai admin. Jadi saya dan rekan saya itu mengambil logo ini teman-teman. Ya, artinya logo ini sama. Ini dia logonya sudah saya terapkan di halaman loginnya pada halaman utama di sebuah website ini teman-teman. Nah, langsung aja kita masuk. Sebelum itu teman-teman, saya sudah menerapkan di belakang login ini background dari halaman login ini ada gambar yang mempercantik halaman loginnya teman-teman. Ini juga ini saya sudah menerapkannya. Lanjut, kita masuk aja langsung. Nah, ini teman-teman, saya sudah melakukan beberapa kali perubahan pada halaman dashboard ini teman-teman. Dimana di sini saya sudah menerapkan logo dari saya, yaitu project saya, yaitu Perangkat Desa. Ini logonya dengan nama website kami itu Siperdes teman-teman. Siperdes ini artinya Sistem Informasi Perangkat Desa teman-teman. Di sini saya sudah menerapkan logonya horizontal. Lanjut kita ke beberapa tabelnya teman-teman, dimana saya sudah menerapkan multiple dari media, yaitu dimana saya mengupload di sini ada. Di tabel ini ada data perangkat desa, dimana di sini diupload itu foto teman-teman. Nah, ini sama seperti video sebelumnya, dimana ini sudah saya terapkan CRUD, juga ada ini tombol terbarunya yaitu detail yang menampilkan dari informasi dari data perangkat desa teman-teman. Ini adalah detailnya, halaman detailnya, dimana sudah ada nama lengkap, nomor KTP, semuanya sudah lengkap di halaman detail ini teman-teman. Apabila teman-teman ingin edit, maka dia akan langsung ke halaman edit dari perangkat desanya teman-teman. Ini bisa kita hapus atau bisa kita tambahkan foto dari file format dari PC kita. Ini ada simpan perubahan yang otomatis menyimpan data terbaru teman-teman. Nah, ini dia. Dan juga saya sudah melakukan dari itu 120 data dummy, dan ada 20 data yang sudah saya lengkapi dengan multiple file, yaitu media foto. Ini saya sudah lengkapi dari 20 data dummy-nya, dan juga ini saya sudah memperlihatkan kepada kalian semua tampilan detail dari data perangkat desanya. Ini sudah lengkap, ya sudah kembali.
Nah, itu satu teman-teman. Bagaimana dengan yang lainnya? Nah, yang di lain itu misalnya di tabel lembaga desa. Saya sudah menerapkan multiple dari file logo teman-teman. Dia ini minta saya nampilkan logo gitu teman-teman. Ini nama lembaganya dan ini adalah logonya teman-teman. Pas sekali di samping namanya. Dan juga saya menambahkan ketua teman-teman, karena di suatu lembaga itu tanpa ketua itu tidak bisa berjalan teman-teman. Jadi saya tambahkan, walaupun dalam proyek itu tidak ada nambah ketua, tapi di proyek ini dan di tabel ini saya tambahkan ketua, karena di pemanggilan lembaga dia itu harus memanggil ketua teman-teman, karena nggak mungkin kan dalam suatu lembaga itu tidak ada ketua. Nah, di sini juga ada tombol aksi yang terbaru itu detail. Nah, kita coba buka. Nah, ini adalah tampilan detail dari data lembaga desa teman-teman. Ini nama lembaganya dan ini juga ada logonya, ketua, nomor HP, deskripsinya ini sudah lengkap ya teman-teman. Dan juga ini ada tombol edit lembaga di mana dia akan menampilkan halaman edit. Ini juga bisa kita tambahkan lagi dari halaman dokumen. Ini juga bisa kita update. Nah, otomatis lembaga desa berhasil diperbaharui. Ini saya tampilkan menjadi 150 lembaga. Ini juga sudah ada kata-kata teman-teman yang dimana di sini saya tidak menggunakan bahasa Inggris. Ini pure semuanya bahasa Indonesia. Ini sudah ada bahasa Indonesia. Ini juga deskripsinya bahasa Indonesia. Ini pure semuanya bahasa Indonesia. Dan sini ada juga CRUD-nya di mana ada edit, hapus dan juga ada tambah. Nah, di warga juga teman-teman saya sudah menampilkan dari 200 data. Ini juga bahasa Indonesia ya teman-teman. Dimana di sini sudah diterapkan tampilan edit, hapus. Di bagian usernya juga teman-teman saya menampilkan foto teman-teman. Dimana setiap user yang masuk ke ke website ini, dia akan meminta foto teman-teman. Apabila misalnya kita coba kita masukkan nama Budi dengan email Budi dengan role warga misalnya, dengan passwordnya. Di sini kan kita tidak menambahkan foto nih teman-teman. Teman-teman lihat di sini masih kosong nih. Nah, no file chosen, yang artinya fotonya itu nggak ada gitu, belum di-update, belum di-upload gitu. Nah, di sini pas saya simpan data, nah yang terupdate itu dia tidak ada foto teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini tampilan ini masih foto yang biasa teman-teman. Artinya itu di foto ini dia tidak ada teman-teman. Nah, ini adalah gambar dari placeholder namanya, dimana ketika user itu tidak upload gambar, maka bagian ini yang akan tampil. Dan juga di bagian daftar user ini saya tambahkan tombol aksi yaitu lihat, dimana ini adalah detail dari usernya teman-teman. Di sini ada informasi lengkap dari usernya, dan juga ini ada edit pengguna, edit user. Nah, coba kita edit pengguna. Di sini langsung dia ke halaman edit data user. Nah, nggak usah lah. Nah, ini ada tabel jabatan desa teman-teman. Ini adalah salah satu tabel yang diminta dalam project ini teman-teman. Mana di sini sudah ada CRUD-nya yang seperti saya jelaskan di video sebelumnya itu sudah lengkap dengan edit jabatan, terus hapus, dan juga tambahnya sudah lengkap teman-teman. Dan sini juga saya menampilkan 1 sampai 99 jabatan, yang artinya ini sudah data dummy teman-teman. Dan di sini juga ada yang terbaru dari video-video sebelumnya teman-teman. Apa itu? Di sini saya menambahkan tabel dari anggota lembaga teman-teman. Di bawah jabatan ini saya tampilkan
CRUD dari anggota lembaga, dimana ini juga diminta dalam proyek saya teman-teman. Bedanya teman-teman, dia ini hanya menambahkan foreign key dari lembaga, warga, dan jabatan. Dimana dia tinggal itu kita ambil aja gitu nama lembaga, terus nama warganya, ini adalah foreign key-nya teman-teman. Nah, dia cuma tinggal minta tanggal mulainya, terus tanggal selesainya. Nah, anggota lembaga berhasil ditambahkan, dan juga ini statusnya tidak aktif. Ini ada beberapa statusnya aktif. Coba kita hapus. Nah, hapusnya juga sudah berfungsi nih teman-teman. Ini saya tampilkan ini di Always Data ya teman-teman. Ini juga saya sudah menerapkannya di Always Data. Jadi bukan di localhost lagi. Nah, terus di halaman dashboard ini teman-teman ada yang terbaru nih teman-teman, dimana di halaman dashboard ini saya menambahkan identitas dari website saya teman-teman. Di sini datanya sudah tidak ada. Di sini datanya ketika kita klik itu dia tidak dummy lagi teman-teman. Nah, ini adalah identitas dari website saya, dimana di sini ada saya tampilkan gambar. Itu gambar yang memperlihatkan bahwa ini adalah website dari perangkat desa. Ini perangkat desa aktif melayani masyarakat. Ini adalah about-nya tentang website saya. Nah, apabila misalnya data warganya pengen saya tambah 1 deh gitu kan, coba kita tambah 1 dengan nama misalnya Mira, agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, dengan pekerjaan pelajar, emailnya misalnya ini salah-salah aja dulu. Nah, coba kita simpan. Nah, data warganya kan bertambah 1 teman-teman, ini jadi 200 data. Coba kita tampilkan di dashboard data warga. Nah, data warganya bertambah nih teman-teman. Yang tadinya jadi 200 jadi 201. Yang artinya dashboard ini otomatis gitu teman-teman. Kalau misalnya kita menambahkan data warga, lembaga, jabatan, itu otomatis terhitung dalam tampilan halaman dashboard ini karena sudah saya perbaharui teman-teman. Nah, ini juga total dari lembaga, total warga, jabatan, dan juga ini otomatis statiknya ini ya teman-teman, mana kita akan menambah jumlah laki-laki, dia akan naik, jumlah perempuan dia akan naik, begitu seterusnya. Ini ada 190 orang. Dan ini adalah identitas dari websitenya yang seperti saya bilang, sudah saya terapkan menjadi bagus teman-teman. Dan juga di bawahnya teman-teman saya menampilkan informasi dari tim pengembang website ini teman-teman. Walaupun dalam website ini saya sebagai admin, saya mengelola, saya mengatur semua segala jenis perubahan pada website ini teman-teman. Tapi saya sebagai admin teman-teman, kami itu dalam project itu kan 2 orang. Jadi yang saya tampilkan dalam tim pengembang ini ada 2 teman-teman, dengan saya sebagai admin dan teman saya sebagai guest. Ini dia teman-teman, ini saya sebagai admin. Di sini juga saya menerapkan identitas dari diri saya sendiri. Ini ada LinkedIn dan juga GitHub dan juga IG, dimana ini sudah bisa berjalan teman-teman. Misalnya saya ingin menampilkan GitHub, nah ini langsung dia masuk ke GitHub saya. Dan kalau misalnya saya masuk ke LinkedIn, ini juga saya sudah mendaftar di LinkedIn teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, akun saya sudah ada di LinkedIn ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mencari saya, sudah ada gitu. Dan juga ini ada IG, media sosial saya. Kalau kita klik, dia akan langsung menampilkan langsung ke Instagram saya teman-teman. Oke, itu dia tentang identitas dari tim pengembang. Walaupun yang mengembangkan website ini, yang teman-teman sudah lihat ini, yang sekarang saya tampilkan ini
itu saya sendiri, tapi dalam project ini 2 orang teman-teman, yang artinya saya sebagai admin dan teman saya sebagai guest dalam halaman login dia gitu. Jadi ini berbeda websitenya, tapi namanya itu sama teman-teman. Tim pengembangnya juga sama. Oke, di sini juga sudah saya buat GitHub, media sosialnya, dan LinkedIn-nya. Lanjut ke poin selanjutnya, di mana dalam poin ini teman-teman, admin dan guest memiliki struktur data yang sama. Nah, buktikan dengan saling mengganti config db di .env yang seperti saya jelaskan di awal tadi teman-teman, yaitu tukar database. Nah, kita lanjut aja, kita buka di localhost-nya, nah ini kita buka di Piscode-nya, ini di file env, nah ini. Nah, ini adalah codingan dari perangkat guest teman-teman. Saya kan sebagai admin dan ini adalah project dari teman saya yaitu perangkat guest, dan ini saya sebagai adminnya. Coba kita ganti teman-teman di bagian website, di bagian file .env nya, mana ini database saya ganti menjadi database teman saya, yaitu perangkat guest. Nah, di sini juga saya coba jalankan teman-teman. Oke, kita masuk. Nah, ini dia teman-teman. Artinya database yang sudah saya tukar pun bisa masuk ke ini teman-teman. Artinya poin yang 10 itu dimana admin dan guest memiliki struktur data yang sama, benar teman-teman. Nah, dimana saya sudah mengubah nama database saya di .env nya, artinya langsung masuk ke halaman dashboardnya. Bagaimana ke loginnya, ya kan? Coba kita keluar. Nah, ini adalah halaman loginnya teman-teman. Ini halaman loginnya, dimana dia ini sudah tampil ya teman-teman. Coba kita masuk. Nah, tapi teman-teman, karena saya sudah mengubah nama dari database-nya, jadi di semua tabel ini tidak ada data teman-teman. Maksudnya, coba kita salah satu buka, yaitu lembaga desa. Nah, tidak ada data lembaga teman-teman karena saya belum menambahkannya. Nah, ini kan nama database-nya kan perangkat guest teman-teman, artinya data itu belum ada sebelum saya tambahkan gitu. Juga warganya juga tidak ada, kecuali usernya teman-teman. Usernya kan saya sudah nambahkan satu dengan nama saya Della Marcelina, yang terpanggil juga Hai Della Marcelina, ini teman-teman. Dan ya, ini masih kosong, semuanya masih kosong teman-teman. Nah, ini juga total warganya masih 0, total lembaganya masih 0, total jabatannya juga masih 0, statiknya juga 0. Oke, masih aman teman-teman, jalan ketika saya menukar nama database saya dengan teman saya yaitu perangkat guest. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman, bahwa ini semua sudah saya terapkan di Always Data.net. Ini sudah ada di URL-nya. Nah, oke teman-teman, itu dia sekian dari video saya di mana saya sudah menerapkan 11 poin, di mana yang pertama itu teman-teman mengubah atau menambahkan logo di halaman admin. Maksudnya di halaman login saya sudah menambahkan logo dari vertikal itu di halaman utama login, dan juga logo horizontal di halaman dashboard di sini di samping nama website saya. Dan warna dan logonya itu sudah sama dengan guest-nya teman-teman. Saya kan admin, teman saya guest sudah sama logonya. Dan juga di sini saya sudah menerapkan data dummy, yaitu ada 100 atau lebih dari datanya itu, dan juga saya sudah menambahkan dari gambar atau foto atau logo itu 20 data dummy. Itu sudah saya terapkan. Nah, oke.
Dan juga saya sudah menjelaskan apabila foto itu diupload, apakah yang tampilnya gitu. Saya sudah jelaskan, dan di halaman detailnya juga sudah saya tampilkan. Nah, itu dia teman-teman video saya tentang finalisasi proyek besar Bina Desa dengan judul proyek saya Perangkat Desa dengan saya sebagai adminnya sudah saya selesaikan dalam video kali ini, dan juga sudah saya lakukan banyak sekali perubahan yang pastinya perubahannya lebih menarik, lebih bagus tentunya teman-teman. Nah, ini dia videonya teman-teman, semoga dapat bermanfaat dan semoga dapat memotivasi teman-teman untuk melihat website saya gitu. Nah, itu dia video saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.